Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai manajemen GAP. Saya Tuti Aslama Husna dengan NPM 1851020265 akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian manajemen GAP. Pengertian GAP adalah perbedaan mismatch antara Rate Sensitive Asset atau RSA dan Rate Sensitive Liabilities atau RSL, selisih antara outstanding asset dan liabilities. Dan manajemen GAP itu menurut Ginarto tahun 2008 adalah upaya-upaya mengelola dan mengendalikan kesenjangan GAP antara aset yang sensitif terhadap bunga atau RSA dan hutang yang sensitif terhadap bunga atau RSL. Yang kedua adalah usaha untuk memperkecil GAP. Humphreys tahun 1992 menguraikan beberapa perdebatan. Expectation GAP secara konsisten terpusat pada isu-isu yaitu tugas dan tanggung jawab auditor lingkungan dan arti pesan laporan audit, mutu akan fungsi audit serta struktur dan peraturan profesi. Tahun 1988, The Canadian Institute Chartered Accountant atau CICA mengembangkan suatu model pemeriksaan expectation GAP secara lengkap dan menganalisis komponen individu expectation GAP yaitu unreasonable expectation, deficient standard, dan deficient performance. CICA mengusulkan bahwa komunikasi dan pendidikan penggunaan perluasan tugas auditor sama baiknya dengan pendidikan auditor dan kedisiplinan sebagai tindakan efektif untuk meminimalisasi kesenjangan GAP. Yang ketiga, penggolongan aset. Pada dasarnya, bank memiliki harta dan kewajiban yang peka terhadap bunga posisi GAP yang mungkin terjadi menurut Sawaljo tahun 2004. Yang pertama itu Z adalah zero GAP, yang kedua positif GAP, dan yang ketiga negatif GAP. Punya Bradita dengan NPM 1851020373. Saya akan menjelaskan materi mengenai liabilities bank dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ada sensitive liabilities yang tergolong dalam sensitive liabilities yakni seperti giro, tabungan, simpanan berjangka sampai dengan 12 bulan, kewajiban segera lainnya, Kelmani dan SPBU. Yang kedua ada fixed rate liabilities, yakni yang tergolong dalam fixed rate liabilities seperti simpanan berjangka lebih dari 12 bulan, kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI, dan dana sendiri. Lalu ada posisi GAP. Posisi GAP adalah perbandingan antara rate sensitive asset terhadap rate sensitive liabilities. Yang pertama ada posisi zero GAP. Apabila jumlah dalam uang aktiva yang mengandung unsur-unsur sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga sama dengan equal pasifa yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Jadi RSA dibagi RSL sama dengan 1. Yang kedua ada posisi positif GAP. Apabila jumlah aktiva yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga lebih besar dari jumlah pasifa yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Jadi RSA dibagi RSL lebih dari 1. Yang ketiga ada positif negatif GAP. Apabila jumlah yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga lebih kecil dari jumlah pasifa yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Jadi RSA dibagi RSL kurang dari 1. Dampak suku bunga terhadap pendapatan. Posisi trennya yang pertama ada zero GAP pada tingkat suku bunga, jadi kenaikan dan penurunan pada pendapatan tetap. Sedangkan di posisi sensitif GAP terjadi kenaikan dan penurunan pada pendapatan, ada kenaikan dan penurunan. Lalu ada negatif GAP. Pada tingkat suku bunga terdapat naik dan turun, sedangkan pada pendapatan turun dan naik. Lalu ada hambatan dalam melakukan GAP strategi. Dalam pelaksanaannya sangat sulit
seimbang antara sensitif aset dengan inherent sensitive liabilities. Oleh karena kebijakan bank sulit untuk tidak memenuhi keinginan nasabah. BAP manajemen juga mengandung permasalahan yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan adanya interaksi antara interest rate dengan kredit risiko atau default risk. Misalnya, bank telah berhasil untuk menetapkan strategi positif BAP dengan membebankan floating rate terhadap kredit yang diberikan pada waktu bunga